Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, santriwan santriwati Ponpes At-Taqwa dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi ya, yang kalian sendiri sebenarnya sudah sangat akrab ya, yaitu tentang riwayat Pangeran Diponegoro. Ya, sebagaimana kita kenal, Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan yang sangat besar bagi bangsa ini. Dia tidak hanya dicintai oleh umat Islam secara khusus ya, tapi juga kaum nasionalis, bahkan kaum komunis sekalipun, karena watak perjuangannya yang sangat besar dan menjangkau banyak rakyat. Sebagaimana juga dikatakan oleh banyak sejarawan bahwa Pangeran Diponegoro ini mungkin merupakan seorang pahlawan pertama ya, yang watak perjuangannya atau sifat perjuangannya bukan hanya untuk memperebutkan kekuasaan ya, tapi perjuangan sosial ekonomi ya, di mana dia memperjuangkan nasib rakyat dan memperjuangkan bagaimana rakyat bisa memperoleh kembali kedaulatannya sebelum masa kedudukan penjajahan Belanda di Jawa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan yang ada pada abad ke-19 ya, dilahirkan pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Dia lahir dari seorang istri tidak resmi atau yang sering disebut sebagai garwa ampean, di mana garwa ampean ini memang putra putrinya ya, tidak diberikan kedudukan sebagai seorang putra mahkota ya. Akan tetapi dalam sejarah Pangeran Diponegoro sendiri kita akan menyaksikan bahwa nanti Pangeran Diponegoro seperti yang kita bisa baca dalam buku Pangeran Diponegoro Berjuang karya Sagimun MD, bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono III atau ayah Pangeran Diponegoro sendiri itu pernah memberikan jabatan ini kepada Pangeran Diponegoro, dan hal tersebut memang bukan yang pertama kali dalam sejarah Jawa ya. Banyak sekali kedudukan tidak diberikan oleh putra mahkota ya, secara langsung ya, tapi kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak untuk mewarisi tahta kekuasaan tersebut. Tetapi Pangeran Diponegoro menolak ya, ketika diberikan tawaran tersebut ya. Ya, meskipun berasal dari garwa ampean ya, akan tetapi pendidikan Pangeran Diponegoro ini adalah yang paling mempengaruhi dalam kedudukannya ya. Seperti juga yang akan kita lihat nanti bahwa Pangeran Diponegoro ini menjadi bangsawan yang unik di kalangan kerajaan ya, di mana dia lebih dekat dengan kalangan rakyat jelata ya, terlebih juga kedekatan yang dia dengan para ulama ya, dan komunitas santri di kota Yogyakarta tersebut. Sehingga ketika Perang Jawa tahun 1825 itu meletus, Pangeran Diponegoro dengan cepat mendapatkan kekuatan penting dari rakyat itu sendiri bersama dengan kaum ulama dan juga kaum santri ya. Ditambah juga kita perlu mengetahui, perlu mencatat bahwa Pangeran Diponegoro itu sendiri merupakan seorang pangeran, seorang bangsawan yang tidak bisa dilepaskan dari kultur atau budaya dan tradisi santri itu sendiri ya. Dan
kultur dan tren tradisi santri yang berkembang di kalangan bangsawan pada waktu itu bukanlah suatu hal yang sangat asing, ya. Bahkan beberapa para bangsawan, ya, itu diceritakan dalam beberapa riwayat mereka rajin untuk mengkaji kitab-kitab agama Islam, ya, baik yang berbahasa Jawa dan berhuruf pegon, baik juga berbahasa Arab, ya. Sehingga seorang ulama dari Sumatera yang bernama Kiai Taptojani, ya, itu didatangkan khusus ke Keraton Yogyakarta, ya. Dalam riwayat diceritakan bahwa Kiai Taptojani ini didatangkan khusus untuk bisa mengkaji kitab-kitab sulit yang harus dipelajari oleh kaum bangsawan pada waktu itu. Nah, yang pertanyaan menjadi penting adalah siapakah yang menjadi pengaruh penting, patron penting Pangeran Diponegoro sehingga dia memiliki watak seorang pejuang, dia memiliki komunitas ulama, kaum santri dan juga kedekatannya dengan rakyat, ya, sehingga menjadikan dia bangsawan yang sangat khas, ya. Kita perlu menyebutkan satu nama penting yaitu Ratu Ageng. Ratu Ageng ini adalah nenek buyut Pangeran Diponegoro, ya. Dalam biografi yang ditulis oleh Peter Carey, pengaruh keluarga wanita Pangeran Diponegoro ini memang jauh lebih kuat, ya. Di samping juga pengaruh kaum laki-laki, ya, keluarga laki-laki di dalam keluarga Pangeran Diponegoro, ya. Dari silsilah ibunya, yaitu merupakan putri dari Ki Ageng Prampelan, ya, merupakan ulama yang tinggal di daerah Klaten di sana, yang pada waktu masa pemberontakan Trunojoyo, daerah tersebut merupakan daerah yang sangat penting sekali bagi basis-basis para pejuang, ya, dan juga kemudian neneknya yang merupakan keturunan dari Cakraningrat kedua, yaitu penguasa Madura. Yang unik adalah Ratu Ageng atau nenek buyut Pangeran Diponegoro ini adalah keturunan dari Kesultanan Sumbawa, ya, di mana dia menemani Sultan Hamengkubuwono pertama ketika melakukan perang Giyanti, ya, perang untuk menentukan penguasa dan kemudian nanti akan dibagi oleh Belanda melalui perjanjian Giyanti sehingga membagi Jawa menjadi 3 kekuasaan, ya. Dan akhirnya diangkat menjadi seorang prajurit estri, ya, atau seorang bodyguard perempuan yang menjaga Sultan, ditugaskan untuk menjaga Sultan, ya. Nah, Ratu Ageng ini merupakan sosok yang penting, ya, dalam pembentukan kepribadian Pangeran Diponegoro, ya, di mana Ratu Ageng sendiri yang dialah, ya, yang menarik Pangeran Diponegoro dari lingkungan istananya, ya, dari lingkungan keratonnya menuju ke Tegalrejo. Nah, di Tegalrejo inilah Pangeran Diponegoro dikader, Pangeran Diponegoro dibina, Pangeran Diponegoro beradabkan, ya, dengan komunitas yang ada di sana, dengan lingkungan sosial yang ada di sana, bersama juga Ratu Ageng ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan para ulama, dengan kaum santri, juga para rakyat di wilayah Tegalrejo itu sendiri, ya. Sehingga di sanalah Pangeran Diponegoro dididik masalah-masalah agama, ya. Kepribadian Diponegoro tentang masalah agama itu tumbuh di lingkungan Tegalrejo, ya, bukan di lingkungan keraton, ya. Ini yang menarik, ya. Ini merupakan suatu modal sosial bagi Pangeran Diponegoro. Nantinya ketika neneknya meninggal, ya, kira-kira tahun 1803, Tegalrejo ini akan diwariskan kepada Pangeran Diponegoro dan menjadi satu modal penting, ya, bagi Pangeran Diponegoro, di mana nantinya rumah yang ada di Tegalrejo ini
yang sering kita lihat dalam panorama lukisan dan juga riwayat-riwayat, dibakar oleh Belanda ketika Belanda mengepung Tegalrejo ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa pendidikan yang diberikan oleh neneknya Pangeran Diponegoro ini telah memberikan suatu keteguhan dalam diri Pangeran Diponegoro, di mana dia menjadi seorang Jawa maupun seorang Muslim yang sangat taat sekali, ya. Sehingga di Tegalrejo, ya, dan dalam waktu bersamaan juga Pangeran Diponegoro menjadi seorang bangsawan yang sangat akrab, ya, di kalangan rakyat, ya. Inilah yang menyebabkan mengapa Pangeran Diponegoro itu sangat dicintai oleh rakyatnya, ya. Terutama kesetiaan rakyatnya itu teruji, ya. Pangeran Diponegoro bukanlah seorang pangeran yang hanya hidup di dalam istana, hidup di dalam rumah-rumah mewahnya, ya, yang kemudian mengabaikan kehidupan rakyat jelata, tidak, ya. Nanti kita juga akan menjumpai, nah, setelah ketika neneknya wafat tahun 1803, 2 tahun kemudian, kira-kira ketika usia Pangeran Diponegoro menginjak usia 20 tahun, ya, Pangeran Diponegoro itu akan melaksanakan suatu ritus peralihan, ya. Ritus peralihan ini sering juga disebut lelono. Menariknya lelono ini merupakan suatu ritus, ya, yang sebenarnya ada dalam tradisi Islam. Kalau dalam tradisi Islam kita mengenal yang disebut sebagai rihlah ilmiah, ya. Nah, Pangeran Diponegoro juga melaksanakan rihlah ilmiah itu, ya, tapi dalam konteks Jawa, dan akhirnya namanya menjadi lelono, ya. Ya, lelono sebagaimana dalam literatur dijelaskan bahwa ini adalah suatu tradisi percampuran antara kesatria dan para santri, ya, yang ada di tanah Jawa, di mana dia akan mendapatkan dia mundur sejenak untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih tenang, ya. Dan nanti ketika terjadi krisis atau terjadi sesuatu hal yang ada dalam masyarakat, ya, para kesatria ini akan muncul kembali, ya, yang sering kita sebut sebagai kesatria kelana, ya. Tapi yang paling penting adalah karena perpaduannya juga meliputi kaum santri, ya, bahwa lelono ini juga merupakan tradisi Islam yang berkembang di tanah Jawa, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ritus peralihan ini berguna untuk mencari jati diri seorang pemuda, kemudian berusaha untuk mencari guru, ya, di mana guru-guru itu yang akan kemudian menempa jati diri para pemuda Jawa tersebut, sehingga ketika situasi-situasi yang muncul tadi, ya, para pemuda Jawa ini sudah siap untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, ya. Dan memang, ya, dalam riwayat Pangeran Diponegoro memang diceritakan lelono ini merupakan satu bagian penting, ya, dalam kehidupan Pangeran Diponegoro, ya, di mana ketika tahun 1805 ketika Pangeran Diponegoro melaksanakannya, ya, itu situasi Jawa sebenarnya sudah berada pada ambang kekacauan, di mana 3 tahun yang akan datang, ya, ketika negeri Belanda yang ada di Eropa itu dijajah oleh Prancis, kemudian Napoleon Bonaparte, ya, menaruh adiknya Louis Napoleon Bonaparte itu untuk menjadi penguasa Belanda, sehingga penguasa Belanda atau Raja Belanda itu yang asli kabur ke Inggris dan menulis surat-surat kepada penguasa Inggris sana, ya. Dan situasi kekuasaan di Jawa berubah dengan kemudian orang Belanda, penguasa Belanda Louis Napoleon ini mengirimkan utusan yang bernama Herman William Daendels, ya. Daendels ini merupakan penguasa yang kemudian merubah citra Jawa, ya, mengubah citra penjajahan menjadi tidak lagi terlalu lunak kepada pribumi, ya. Nah, yang penting lelono inilah yang menjadi suatu titik penting bagi Pangeran Diponegoro sebelum menghadapi situasi-situasi tersebut, ya. Jadi lelono kemudian itu diawali dengan Pangeran Diponegoro dia
menarik diri, menyepi, kemudian menggantikan jati dirinya, bukan lagi dikenali sebagai Pangeran Diponegoro, tapi dia menyamar sebagai seorang pengelana yang bernama Ngabdurrahim, ya, di mana Ngabdurrahim ini menjadi nama samarannya. Ya, ketika dia berkelana Pangeran Diponegoro, dan ini yang paling penting dalam memperlihatkan tradisi Islam, Pangeran Diponegoro mengganti pakaian kebangsawanannya dan memakai pakaian-pakaian yang sangat identik dengan kaum santri pada waktu itu. Ya, Pangeran Diponegoro kemudian menggunakan sarung, ya, kemudian menggunakan jubah dan juga menggunakan imamah kepala, ya, imamah. Dan ketika melakukan pengelanaan itu, ya, dia menuju ke selatan, dia berjumpa dengan singgah ke masjid-masjid yang ada di pinggiran-pinggiran kota Yogyakarta pada waktu itu, kemudian juga mampir ke pesantren-pesantren. Pangeran Diponegoro merasakan hidup dengan santri beberapa hari, makan dengan santri, tinggal dengan santri, ya, sehingga dia merasakan kehidupan sebagai seorang yang memang benar-benar merasakan kultur kehidupan santri di Jawa pada waktu itu, ya. Dan memang tradisi ini tidaklah hanya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun hanya melanjutkan tradisi ini, ya. Pendahulu-pendahulunya seperti Sultan Hamengkubuwono pertama atau Mangkubumi, ya, dan Sultan Agung juga melaksanakan tradisi semacam ini, ya. Ya. Kemudian setelah melakukan pengelanaan di singgah-singgah bersama masjid-masjid dan pesantren-pesantren, kemudian Pangeran Diponegoro melanjutkan lagi perjalanan, ya. Dengan ini kemudian perjalanannya bukan lagi menuju masjid-masjid dan pesantren, tapi juga menuju situs-situs penting, di mana situs-situs itu sering juga dikenali dengan situs-situs yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga, ya. Di dalam sinilah kemudian dalam babatnya Pangeran Diponegoro menceritakan bahwa disinilah titik bahwa Pangeran Diponegoro memperoleh sebuah prediksi, ya, atau ramalan bahwa terjadi kekacauan di tanah Jawa, ya, 3 tahun semenjak perjalanan Lelono itu, ya. Nah, itu yang paling penting di situ, ya, sehingga ketika Lelono selesai, Pangeran Diponegoro sebenarnya sudah menjadi seorang pemuda, ya, yang dewasa, yang siap untuk menghadapi situasi yang akan disambutnya nanti 3 tahun yang lalu. Kembali kepada persoalan Daendels tadi, ya, di mana Daendels ini memerintah dengan sangat berbeda dengan penguasa yang sebelumnya, ya. Daendels ini seorang yang anti feodal, dalam artian dia tidak ingin menuruti tradisi-tradisi keraton, ya, di mana di Jawa sendiri sebenarnya hilangnya kedaulatan Jawa ini dimulai dari Daendels itu sendiri. Meskipun hubungan Belanda dengan keraton itu sudah sejak lama terjadi, ya, dan bahkan diceritakan sebelum kedatangan Daendels ini, keraton Yogyakarta itu merupakan suatu keraton yang berdaulat, di mana orang-orang asing yang datang, bahkan bangsa-bangsa Barat seperti Belanda datang itu, mereka masih menganggap diri sebagai seorang duta besar, ya, bukan menjadi seorang penguasa, ya, yang menjadi atasan para raja di Jawa itu. Tapi ketika datangnya Daendels, hubungan itu kemudian berbeda, ya, berbeda. Dalam artian Daendels ini telah menjadi seorang yang mengubah tradisi keraton, ya. Dia orang yang tidak ingin menyaksikan orang-orang Belanda itu seperti orang-orang yang berhubungan dengan orang Jawa dalam konteks duta besar, ya, tetapi dalam konteks penguasa, ya, dalam konteks penguasa. Oleh karenanya itu Daendels menghapuskan upacara-upacara keraton yang diwajibkan kepada orang-orang Belanda, ya. Seperti sebelumnya orang-orang Belanda itu setia dengan membawa payung untuk memayungi raja-raja sebagai bukti persahabatan. Bahkan banyak yang kemudian duduknya lebih rendah daripada raja. Kemudian setelah datangnya Daendels ini, kedudukannya hampir sama, bahkan lebih rendah. Sehingga sikap Daendels yang sangat
sangat sangat arogan terhadap orang Jawa ini memunculkan banyak pemberontakan, dan pemberontakan itu juga dipicu dengan ambisi Dendels untuk menguasai hutan jati di Jawa Timur, sehingga banyak sekali pangeran-pangeran, ya. Bahkan kita bisa menyebutkan satu pangeran yang penting itu adalah Raden Ronggo, ya. Raden Ronggo ini adalah semacam Ratu Adil versi kejawen, ya, dari Keraton Yogyakarta pada waktu itu, yang dia menentang Dendels, ya. Tetapi naasnya pemberontakan Raden Ronggo sendiri berhasil ditumpas bukan hanya oleh pasukan Belanda, tapi juga dengan bantuan pasukan dari Yogyakarta itu sendiri, ya. Tetapi era Dendels tidak lama, kemudian dilanjutkan oleh Jan Jansen, dan Jan Jansen tidak bertahan, ya, mungkin hanya tidak sampai 1 tahun, ya. Karena kemudian datanglah Inggris, ya. Kedatangan Inggris ini, ya, ini sudah awalnya disambut baik oleh para raja, para sultan, ya. Karena Inggris sendiri, ya, dalam suatu tulisannya Raffles di History of Java itu juga menulis bahwa Inggris itu the English came to Java as friend, ya. Jadi Inggris sendiri menganggap dirinya sebagai teman bagi para sultan, ya, seakan-akan menjadi seorang penolong, ya, dari kekejaman Belanda Prancis yang dulunya diproyeksikan oleh Dendels dan pasukan-pasukannya itu, ya. Tetapi itu juga tidak terbukti. Justru Inggrislah yang kemudian mempercepat keruntuhan Keraton Yogyakarta, ya. Nah, dengan tahun 1813, ya, terjadi pengepungan dan akhirnya Keraton Yogyakarta kalah. Pengepungan ini, ya, oleh Inggris dan dibantu oleh seorang kapitan Cina namanya Tan Jing-sing, ya. Tan Jing-sing ini merupakan orang yang paling berperan penting, ya, dalam perkembangan orang-orang Cina di Yogyakarta. Ya, setelah terjadi pengepungan dan penaklukan Keraton Yogyakarta itu, Inggris kemudian melakukan perampokan besar-besaran di Keraton Yogyakarta maupun di perpustakaan Keraton Yogyakarta, ya. Jadi kemudian Raffles ini, ya, yang memiliki sangat ambisius terhadap hal-hal yang berbau Jawa, ya, tapi juga tidak berbau Jawa Islam, ya, itu kemudian menguatkan minat sehingga perpustakaan keraton maupun harta benda keraton itu dijarah habis-habisan, ya, oleh Raffles, ya. Hingga akhirnya tahun 1816 ketika kemudian Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda, ya. Ketika masa pendudukan Prancis di Belanda juga sudah habis, kemudian diserahkan oleh Belanda kembali, ya. Nah, Belanda ini kemudian hadir dengan wajah yang baru, bukan lagi wajah yang tunduk kepada Keraton Yogyakarta, tapi wajah yang lebih agresif, ya, lebih agresif. Terutama kemudian ketika residen pada waktu itu, yang namanya Nahuis van Brooks, ya, itu memerintah, dan dia banyak menyebabkan kekacauan, dan ini yang akhirnya menjadi faktor, ya, faktor jangka panjang meletusnya perang Jawa nantinya, ya. Di sini bisa kita saksikan bahwa kehadiran orang-orang Belanda baru ini kemudian banyak menjadikan faktor kerusakan moral, ya, maupun kerusakan sosial bagi masyarakat Yogyakarta, ya. Sejak datangnya era Dendels sampai kemudian diserahkan kembali kepada orang-orang Belanda di Jawa itu, ya, Keraton Yogyakarta secara umum kemudian kehilangan kedaulatannya, ya. Kedaulatannya secara sosial, kedaulatannya secara ekonomi, bahkan kedaulatannya secara agama, ya. Dan itulah yang menjadi latar belakang penting, ya, mengapa perang Jawa itu terjadi. Jadi perang Jawa bukan terjadi karena 1-2 peristiwa kecil yang kemudian memicu, ya, perang Jawa terjadi, tetapi satu kekacauan yang berderet, ya. Apalagi ketika pada masa Inggris diceritakan bahwa Inggris banyak sekali kemudian beberapa kali menghapuskan
lembaga-lembaga peradilan, ya, terutama yang disebut sebagai Surambi, yaitu lembaga peradilan Islam yang terkenal di keraton pada waktu itu, dihapuskan dan kemudian mengganti peradilan itu menjadi peradilan yang bermodel Eropa. Ini juga sama seperti yang dituturkan oleh Pangeran Diponegoro, bahwa hukum ilahi kemudian digantikan dengan hukum Eropa oleh orang-orang Inggris ini, ya. Sehingga faktor-faktor yang tadi, ya kan, seperti kemudian Belanda ini menyebarkan gaya hidup keeropaannya, ya, istana pada waktu itu kemudian berubah menjadi tempat-tempat pesta pora, ya, dan kemudian orang-orang Belanda ini juga memperlihatkan gaya hidup hubungan seks yang sangat aneh di antara mereka, ya, dan banyak sekali hal yang membuat tradisi dan kultur Jawa itu sendiri mulai hancur, ya. Dengan demikian Pangeran Diponegoro pun, ya, ketika kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi wali, ya, pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono V yang masih kecil, ya, dia kemudian memilih untuk mengundurkan diri, ya. Ya, ini satu hal yang paling penting, ya, dalam diri Pangeran Diponegoro, bahwa dia pada waktu itu sangat jeli sekali melihat situasi pada waktu itu, di mana orang-orang memperlihatkan suatu sikap yang tidak seperti Pangeran Diponegoro, ya, dia memperlihatkan sikap yang tidak kritis pada Pangeran Diponegoro. Sementara Pangeran Diponegoro sendiri banyak menjengkelkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma kejawaan maupun keislaman pada waktu itu. Sehingga Pangeran Diponegoro memilih untuk mengundurkan diri. Dia kemudian ke Tegalrejo dan akhirnya di sanalah dia melakukan sebuah konsolidasi, ya, di mana ramalan-ramalan yang prediksi-prediksi yang didapatkan ketika pada masa mudanya sampai pada masa tuanya itu menuntutnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, ya. Jadi motif-motif tersebutlah kemudian menguat ketika Pangeran Diponegoro menarik diri ke Tegalrejo, ya. Jadi perlawanan Pangeran Diponegoro ini bukan hanya didasarkan dengan perlawanan sentimen karena Pangeran Diponegoro itu digusur tanah moyangnya, itu hanyalah pemicu, ya. Ketika kita menyaksikan bahwa ketika Belanda hendak membangun jalan raya yang melewati tanah dan kuburan nenek moyangnya, itulah Pangeran Diponegoro kemudian marah. Sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Faktor-faktor yang melingkupinya itu, ya, sudah terjadi ketika kemudian 3 tahun setelah Pangeran Diponegoro melakukan Lelono, ya. Nah, perjuangan Pangeran Diponegoro ini merupakan satu perjuangan penting, ya, bagi orang Jawa pada waktu itu, ya, bukan lagi menjadi perjuangan Pangeran Diponegoro sendiri. Seperti yang kita sebutkan bahwa ini bukan soal ego Pangeran Diponegoro itu sendiri untuk melawan Belanda, bukan keresahan-keresahan yang dirasakan oleh Pangeran Diponegoro, itu bukan keresahan pribadi, ya, tetapi Pangeran Diponegoro itu merupakan sosok yang mewakili rakyat pada waktu itu untuk melawan, ya. Sosok yang mewakili para santri dan kaum ulama bahwa hak-haknya kemudian mulai direbut, ya, oleh orang-orang Belanda, ya, dan orang-orang Inggris sebelumnya, ya. Nah, dan inilah satu hal yang penting bahwa Pangeran Diponegoro itu kemudian memadukan antara perjuangan terhadap di bawah panji-panji Islam, di mana di bawah panji-panji Islam itu dia tidak hanya memperjuangkan identitas keislamannya, ya, tetapi identitas kedaulatan sosial dan ekonomi, ya. Disinilah salah satu pentingnya, ya, sosok di Pangeran Diponegoro itu sendiri, ya. Dia menjadi pahlawan yang ketika kita dalami kepribadiannya, ya, dia bukanlah hanya menjadi seorang pahlawan yang hanya memperjuangkan agama, tapi ketika dia memperjuangkan agama, dia juga memperjuangkan bangsa dan rakyatnya dan kedaulatan rakyatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.